Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Cindy Astaghfir Aulia. Saya peserta latsar dari KBB 2 NDH 030. Sebelumnya saya di sini akan menganalisis sebuah video yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Video tersebut saya ambil dari channel YouTube Net Documentary. Berikut video tersebut. Pendidikan itu seperti cahaya sebenarnya. Jadi ketika kita tidak punya cahaya untuk melakukan perjalanan, kita bisa tersesat. Tapi ketika kita punya cahaya, kita tahu arah kita akan kemana, itu akan menuntun kita sampai ke tujuan yang kita mau. Inilah anak-anak Dayak Kalimantan Utara. Mereka satu dari sekian banyak keragaman dalam negara kesatuan kita, Indonesia. Sebagian anak didikku pakai pakaian adat, karena sekolahku sedang adakan peringatan Hari Kartini. Kembali ke tempat. Siap kembali ke tempat. Namaku Martensis Siregar, pengajar muda dari Gerakan Indonesia Mengajar yang ditempatkan di Desa Tanjung Matol, Nunukan, Kalimantan Utara. Sebelum bergabung dengan Indonesia Mengajar, aku sempat menjadi relawan di Gerakan Peduli HIV/AIDS di Jayapura, Papua. Wahai Kartini yang agung. Sudah hampir 6 bulan aku bersama anak-anak ini, mengajar kelas 1 dan juga guru les bagi anak murid kelas 6. Aku belum pernah tinggal di pelosok seperti Tanjung Matol ini. Tak heran jika mama dan bapak masih selalu cemas. Mama, jangan khawatir. Saya percaya sekali kalau Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan buat saya. Jadi izinkan saya untuk 1 tahun ini hidup di daerah yang terluar, ketemu dengan orang-orang yang baru, karena belum tentu kesempatan yang sama bisa datang lagi. Tanjung Matol ini berada di Kecamatan Sembakung, Nunukan. Waktu tempuhnya saja bisa sampai 7 jam perjalanan dari kota kabupaten. Desa penempatanku dapat dijangkau dari Nunukan lewat laut dan sungai, berhenti di dermaga Pembeliangan, lanjut jalan darat. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Anak-anak Tanjung Matol ini masih sedikit yang minat lanjutkan pendidikan setelah tamat SD. Orang tua di sini masih kurang sadar pentingnya pendidikan. Anak perempuan di desa penempatanku malah banyak yang menikah di usia dini. Sekitar umur 12 tahun atau lulus SD sudah ada yang melamar. Saya ketemu dengan satu anak perempuan yang sudah mau dilamar, sudah dilamar dan mau dibawa menikah sama orang yang usianya jauh lebih dewasa, dan itu bikin hati, aduh,
masih kayak gini ya di sini. Kapan perempuan ini akan maju kalau di kampung ini saja budaya seperti ini masih terus ada. Hingga bulan ke-6 di sini, aku pribadi masih takut mencampuri urusan tradisi dan kebiasaan warga. Tak hanya soal pernikahan dini anak perempuan, kurangnya perhatian orang tua pada pendidikan anak jadi persoalan. Terkadang aku dapati kelas yang hanya terisi oleh segelintir anak. Ada lagi pekerjaan rumah yang harus aku selesaikan. Ya, membuat para orang tua atau wali muridku sadar pentingnya pendidikan. Cita-citaku di sini sederhana, membuat anak-anak Tanjung Matol mau pergi ke sekolah, belajar, dan bisa punya bekal yang lebih baik untuk masa depannya. Baik, nilai dasar bela negara itu ada 5. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Terlihat dari video tersebut, Ibu Marten terlihat tampak cinta tanah air, yaitu rela berkontribusi untuk negara. Beliau sebagai pengajar mau mengajar di pelosok Kalimantan itu sangat tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ibu Marten berpikir yang terbaik untuk anak-anak di pelosok Kalimantan tersebut. Terlihat dari beliau memikirkan bahwa anak-anak tersebut banyak yang tidak sekolah dan sekolah hanya sampai tidak tamat SD dan setelah itu menikah. Ibu Marten berpikir bagaimana caranya agar kebiasaan tersebut tidak berlanjut. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Ibu Marten tampak mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila kepada kehidupan sehari-hari. Beliau mau mengajar anak-anak yang walaupun berbeda dengan suku beliau, tetapi tidak membeda-bedakan dan memiliki rasa persatuan dan kesatuan sebagai masyarakat ini. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Tampak sangat terlihat bagaimana beliau mau ke pelosok daerah untuk mengajar dan mengabdi pada negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Ibu Marten memiliki kemampuan sebagai pengajar. Maka dari itu beliau sebagai profesinya mengajar di daerah pelosok. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai analisis nilai dasar bela negara. Mohon kurang dan lebihnya dimaafkan.